Shalom semua warga kerajaan. Kiranya baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang naik ke surga begitu. Cuma satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya mau beritahu kepada saudara, we are a naturally supernatural people. Saudara, kalau kita pengikut Kristus diurapi dan disertai tanda-tanda mujizat, tanda heran yang membuat orang heran, itu sesuatu yang aneh. Di dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama, beginning. Dari tanda-tandanya, dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada saat itu Yesus sudah punya beberapa murid dan saudaraku, mereka adalah orang dari Bethsaida, dari Kapernaum. Tetapi mereka hanya mengira dia seorang wonderful rabbi, seorang guru hebat. Sampai mereka melihat bagaimana ada krisis di perkawinan di Kana dan air menjadi anggur yang terbaik yang pernah dibuat, luar biasa. Dan itu membuat mereka percaya. Demikian juga kita menghadapi dunia yang skeptik. Kita berada di dunia yang post-Christian. Ya, bukan cuma post-denominasi tapi post-Christian era. Dan kita berada, seluruh dunia ini terpengaruh yang namanya wokeism. Saudaraku, LGBTIQ dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam hidup saya, sejak saya diurapi dengan Roh Kudus, maka ketika setan diusir, ketika kesembuhan ajaib terjadi, orang jadi percaya. Amin. Bukan percaya pada kita, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut satu hari akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku. Dia menyatakan apa? Kemuliaannya. Kita tahu pertama kali Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus di atas gunung. Saya percaya itu gunung Hermon, bukan gunung Tabor. Sebab dikatakan gunung yang tinggi. Dan Hermon artinya sanctuary, tempat suci. Di sanalah saudaraku, mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Sebab Yesus bukan manusia yang diciptakan, tapi Allah yang menyatakan diri. Ya, Dia adalah Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Saya ulangi, Dia adalah Allah Sang Putra, Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Hari ini aku menjadikan engkau putraku, kata Allah Bapa. Ya, bukan diciptakan untuk menjadi sama dengan manusia dan menebus kita. Tetapi saudaraku, di dalam hidup saya begitu banyak mujizat terjadi. Dan saya sering melihat ketika pengusiran setan itu betul-betul kerajaan Allah dinyatakan. Satu hari saya diundang ke satu keluarga yang terjadi apa itu, ada seorang pegawainya kerasukan roh jahat. Dan orang ini menjadi sangat kuat dan mereka menjual yaitu spare part daripada sepeda motor di Jalan Kedung Doro, Surabaya. Dan apa yang terjadi ketika kita melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan dan Roh Kudus selalu sangat spektakuler. Seluruh keluarga itu bertobat, saudaraku. Seluruh keluarga. Mulai dari neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun. Sampai ibu mereka, seluruh keluarga mereka, bahkan anak cucu datang pada Tuhan Yesus. Karena itu, usirlah roh-roh jahat. Saudaraku, itu pekerjaan setiap orang percaya. Bukan orang-orang tertentu. Every believer's job. Setiap daripada kita. Sembuhkan orang sakit, ini perintah Tuhan, saudaraku. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah the purpose untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan murid-muridnya percaya kepadanya. God bless you all. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hatimu kepadanya dan percayalah. Dan Dia akan bertindak
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Mari saya ajak setiap kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, memuliakan Raja di atas segala raja. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami habiskan ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia saja yang layak untuk kita sembah. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
namanya saja yang layak untuk kita sembah. Amin. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami menyanjungmu Tuhan. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kasih Tuhan. Kami menyanjungmu Bapa. Satu-satunya tempat kami untuk berlindung hanya Engkau. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Dengan iman sama-sama katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. selamanya. Hanya Hanya Kau Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi
hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan di dalam-Mu, pegang tiap janji-janji-Mu Bapa. Kami percaya dalam-Mu Tuhan, ya firman-Mu yang tergenapi dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau tak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Kau selalu ada di sisi kami Tuhan. Kami mau bilang Bapa, Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur, kami naikkan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak, Allah yang layak. Terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu yang tulus bagi tiap kami Yesus. Biar hati kami selalu memandang-Mu Bapa. Kami rasakan kehadiran-Mu dalam tiap tarikan nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang menerangi tiap langkah hidup kami. Kami tenang, kami aman bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan.
Rasa kagum dan hormat padamu biar tetap ada di dalam hati setiap kami. Kami mengagumi Tuhan bukan karena kami memerlukan sesuatu. Karena penyembahan bukan alat berdagang untuk kami dapatkan sesuatu. Kami menyembah karena alasannya satu. Because who you are Lord. Karena engkau memang satu-satunya alasan untuk kami menyembah. Karena engkau Raja yang kami harus hormati. Terima kasih Tuhan untuk waktu sekali lagi kami boleh berkumpul sebagai eklesia, sebagai jemaatmu, sebagai tubuhmu yang kau bangun, yang kau tabiskan dan yang kau berkati. Kami hari ini melakukan celebration karena kami sadar bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Alasan satu-satunya kami berkumpul, kami menari, kami bernyanyi, kami bertepuk tangan, kami memuji namamu karena Tuhan memang luar biasa. Terima kasih kalau hambamu diizinkan ada di jemaat ini semua karena anugerah Tuhan dan tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dalam kendali Tuhan. Sekarang nyatakan isi hati Tuhan, urapi hambamu, bersuaralah buat setiap kami. Hamba berdoa biar ada terobosan bahwa langit di kepala kami terbuka untuk kami melihat langsung direct kepadamu Tuhan. Karena hanya engkaulah satu-satunya alasan yang membuat kami tetap kokoh, tetap kuat untuk kami menyelesaikan pertandingan iman yang sedang kami hadapi. Terima kasih, sampaikan hatimu, kuatkan umatmu, bangkitkan kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini saya senang boleh kembali ada di Gereja Rock yang ada di Kota Makassar. Jadi ini sebuah kepercayaan dari Tuhan buat saya. Terakhir datang kayaknya saya datang tahun lalu ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ya. Bung Charles, ya November ya, jadi datang tahun lalu. Thank you Pastor Hence yang temenin saya hari ini sebab memang Pastor Jonathan lagi ada di US kalau nggak salah. Nah, jadi senang bersama saudara ya. Nah, saya dikasih tema sama sekretariat lewat Ibu Flo. Ada Ibu Flo di manakah? Oh, ada ya di belakang ya. Oh, tadi yang singers itu ya? Oh iya, saya lupa lagi ya. Rambut berganti soalnya. Kemarin terurai, sekarang diikat kalau nggak salah. Jadi merubah penampilan tadi ya. Nah, beliau kasih saya tema tentang itu, the purpose of power. Tentunya power of Holy Spirit ini ya. Jadi tujuan dari kuasa Tuhan. Nah, saya ingin coba sampaikan ini Bapak Ibu ya, bahwa kita harus mengembalikan bicara kuasa harus dalam konteks kerajaan Allah. Sebab kalau kuasa kita tariknya pada kejatuhan manusia, ya betul, power tend to corrupt memang. Ya, kuasa itu punya potensi untuk korupsi. Ya, dalam pengertian pengendalian, kemudian praktek sihir, witchcraft ya. Ya, saya enggak mau. Nah, di pelayanan paling gampang lakukan itu. Ada Pak Sony ternyata. Ya, saya pikir sudah terbang lagi ke Melbourne ya, enggak lah ya. Oke, nah ada Ibu, ada Pak Ardi juga. Nah, enggak kenal Pak Ardi karena semalam kita makan bersama. Kalau enggak makan bersama ya enggak kenal ya, belum kenal. Nah, oke. Nah, saya ingin mengajak kita karena saya sudah dikasih ayat, ya, saya sudah dikasih ayat jadi saya enggak akan keluar dari situ ya, nanti fleksibel lah dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. Tapi di Lukas pasal ke-10, Luke chapter 10, kita coba first lihat ayat yang ke-19 kali, Lukas 10 ayat 19. Ini konteksnya adalah Bapak Ibu perlu tahu ya, di atasnya itu Yesus mengutus 70 murid berdua-dua. Jadi konteksnya mesti jelas ya. Kalau baca Alkitab jangan asal dicomot ayatnya, tapi kemudian kita mesti tahu kan, konteksnya apa, tujuannya apa, suasananya waktu itu apa, kemudian tantangannya apa, dan kepada siapa itu kemudian disampaikan. Itu mesti perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Nah, ini konteks sebetulnya lebih konteks kepada preparation, prepare the way. Tuhan itu menyuruh mereka untuk mempersiapkan apa sebelum Yesus datang ke tempat-tempat itu. Jadi mereka diutus untuk pergi ke tempat-tempat itu. Nah, setelah kemudian beberapa ayat di atas, kemudian kita tahu kan murid-murid membeli report, membeli laporan. Tuhan, setan-setan tunduk pada namamu. Kalau kita baca di ayat-ayat atas ya, orang sakit sembuh dan sebagainya. Tapi kemudian, nah ini dia. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk apa Bapak Ibu? Menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20, satu ayat lagi. Ya,
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu, maksudnya roh-roh kegelapan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan sorga. Ya, jemaat roh yang diberkati katakan. Oke. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya coba akan tarik beberapa hal penting. Ya, setuju atau tidak bahwa peperangan rohani itu sangat nyata. Jangan pikir setan itu mitos, tapi itu real. Jadi setan bukan mitos, tapi itu realitas. Ya, bukan berarti yang tidak kelihatan itu enggak ada. Bahkan yang tidak kelihatan itu sebetulnya lebih nyata daripada yang kelihatan nyata. Ya itu mesti prinsip itu kita harus ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu satu kali berkendara tiba-tiba di tol misalnya, Bapak Ibu kemudian punya ban pecah, dua lagi. Itu setan bukan lagi mau ngerjain ban Bapak Ibu, dia mau cabut nyawa Bapak Ibu. Saya itu di kehidupan mau mati beberapa kali. Ya tenggelam di sungai lebih dari 5 kali, ketabrak becak lebih dari 7 kali, ya jatuh dari motor berkali-kali. Ya. Dan saya kemudian ternyata mendengar beberapa hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan semasa kecilnya itu mau dibunuh sama setan. Karena dia tidak suka orang-orang itu nanti dipakai Tuhan. Saudara percaya atau tidak? Ya, kakak senior saya kemarin datang kan, namanya Pak Cornelius Wick. Ya kalau nggak salah ya, kira-kira bulan beberapa saat lalu, belum lama kan Pak. Ya Maret ya Pak Wing datang, itu saya tinggal sama beliau cukup lama dalam itu, buddy house. Makanya orang-orang yang lahir di buddy house itu kuat-kuat biasanya. Karena kita tinggal bareng, makan bareng, dibagi sama-sama. Ya sama-sama, tidur sama-sama, berdoa sama-sama. Jadi apa yang ada di situ milik bersama. Jadi kita praktekkan gereja mula-mula. Saya lahir dari the buddy house. Itu saya betul-betul kerat keegoisan saya, bisa menerima satu dengan yang, oh ya konflik Pak. Oh konflik itu kayak kapal pecah Titanic. Ya, oh ya asli konflik ya. Semua tersinggung karena bersinggungan. Orang tersinggung itu karena bersinggungan. Kalau enggak pernah bersinggungan, pasti enggak pernah tersinggung. Lah saya sama Pak Ence, ya enggak pernah tersinggung, enggak pernah bersinggungan. Coba saya bersinggungan, pasti tersinggung. Ya biasa. Ya yang penting respon kedewasaan dipraktekkan di situ, ya kan? Nah Bapak Ibu, Pak Wing itu kan sebetulnya punya background, enggak tahu dia ceritakan atau tidak beliau ceritakan. Dia itu udah dulu mamanya waktu mengandung dia masih di usia 16 tahun dan nggak siap untuk dapat anak. Makanya salah satunya adalah coba digugurkan dengan minum pilkina. Pilkina rasanya manis ya, pahit lah ya. Pilkina itu kan obat malaria. Makanya dia tanya, saya itu penuh kepahitan di dalam Pak Rubin. Ya, jadi biasa makan yang pahit-pahit gitu. Ya enggak lah dia bercanda saja, masa dia sudah tahu kan. Tapi 40 pilkina ditelan. Ya, supaya digugurkan. Katanya dulu kan orang-orang yang menggugur. Saya nggak tahu juga mungkin bisa begitu atau tidak. Terus dengan cara minum jamu apalah, coba hancurkan dengan salah cara. Tapi kalau Tuhan punya ketetapan nggak ada yang bisa melawan ketetapan Tuhan kan. Iya. Dan kemudian apa itu proses perjalanan hidupnya nggak gampang. Papanya mati di Papua. Di sebuah pedalaman dipanah oleh peperangan suku. Itu nancap 25 anak panah di tubuhnya. Untuk papanya itu jagoan karate dan dia ahli itu terapi tusuk jarum. Papanya karateka. Jadi turun sama pesawat pesawat yang banyak misionaris itu juga. Ya itu nolong satu daerah ternyata konflik. Nah terjebak di tengah-tengah konflik. Jadi bayangkan dia bentengi teman-temannya ke panah. Wah itu panah kejam kemana-mana. Ke tubuh, ke mata, ke hidung. Itu puluhan panah nancep. Ya itu. Nah dia berkata setan itu coba bunuh saya dengan segala cara. Sampai jatuh miskin dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu sampai dia itu saking prosesnya berat. Gagap. Dia itu kan sebenarnya gagap dulu. Sekarang disembuhkan Tuhan gagap. Gagapnya parah. Dulu zaman kita sekolah, yang angkatan-angkatan saya, itu kan ada tes lisan begitu ya. Ditanya langsung menjawab dapat nilai kan. Ya dulu ya, begitu. Wah itu kalau orang gagap ditanya, di otaknya tahu, tapi mau keluarnya susah. Ya makanya kadangkala starternya masih pukul-pukul apa begitu ya. Atau ada yang begini-begini. Ada orang ngomong aja begini-begini, terus baru lepas gitu. Ya, nah dia punya teman jadi partnernya dia, suka pukul kepalanya supaya lepas. Jadi kalau ditanya, sekian kali sekian, itu dipukul dulu sama teman, pun lepas gitu.
Makanya ya agak peyang-peyang kan kepalanya, karena dipukulin terus kan. Nah, tapi itu kan coba bayangkan. Jadi saya beritahu ya, pertempuran itu real. Makanya Bapak Ibu tolong ya, kalau lihat orang jahat banget, jangan lihat dianya. Di belakangnya dia itu siapa yang mengendalikan. Karena kita akan melakukan siapa yang mengendalikan hidup kita. Either roh Tuhan atau roh setan. Ya ini, Pak Rubino ngajari mistis-mistis apa? Enggak. Karena kita itu harus melihat itu tadi, bahwa pertempuran rohani itu real. Makanya saya tidak mau hidup sembarangan. Oh saya baru bahwa Yesus berkata kamu mesti berjaga-jaga dan berdoa. Kalau berjaga-jaga saja tidak berdoa itu hansip namanya. Ya kan? Berjaga-jaga dan berdoa. Mesti kita itu aware setiap saat. Kita itu mesti punya discernment spirit. Saya semalam ngomong sama Alin kan, sama Charles. Ya kan? Saya ngomong mesti peka. Ini gak aneh-aneh. Sebab prinsipnya begini, siapa menang di alam rohani, dia menang di alam jasmani. Siapa kalah di alam rohani, ya dia kalah di alam jasmani. Sebab kemenangan kita ditentukan di alam rohani. Itu kan pertempuran Keluaran pasal 17. Pernah baca enggak? Pertempuran pertama kali. Nah, semua pertama kali ditulis berarti hukum itu pertama kali ada di situ. Seperti kalau saudara mau tahu gereja seperti apa, ya kembali ke Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Itu gereja. Apakah gereja sekarang sudah seperti itu? Belum. Gereja sekarang jauh sekali dari gereja mula-mula. Jauh. Makanya kalau Paulus ada, Petrus ada sekarang menghadapi gereja. Dia kaget loh, ini gereja bukan sebetulnya. Karena kalau nggak hati-hati gereja kan sekarang jadi tempat fellowship yang tidak punya fellowship. Hubungan tawar. Kita ini ngumpul tapi nggak mesra. Kita ini rame tapi sendirian. Rame tapi sendirian. Loh, kan banyak orang kadang-kala bersembunyi di tengah kerumunan. Karena di kerumunan paling gampang sembunyi untuk tidak punya komitmen. Saya ketemu beberapa teman-teman saya. Hati misinya kuat, tapi sekarang sembunyi semua di kerumunan. Suka cari gereja yang banyak. Supaya nggak ada komitmen, duduk saja di situ. Duduk, dengar, ya udah, lama-lama dungu. 3D itu kan, duduk, dengar, dungu. Saya tegur mereka, jangan sembunyi kamu. Makanya gereja kan bukan kerumunan, gereja persekutuan. Kerumunan tuh banyak ular loh Bapak Ibu. Kerumunan. Aduh. Kalau persekutuan fellowship. Masa gereja kita ya nggak mesra satu dengan lain. Kalau gereja seperti itu ya saya nggak mau lah. Tuh, iya kan? Coba kembali ke hukum awal itu Bapak Ibu. Mau tahu manusia Kejadian 1 ayat 26 sampai berikutnya. Itu ide awal manusia diciptakan, manusia itu siapa, identitasnya apa, nilainya apa, tujuannya seperti apa. Nah peperangan kali pertama itu ditulis di Keluaran 17. Kalau Israel dikejar sama tentara Mesir itu bukan perang. Mereka nggak head to head kok. Perang itu kan berhadapan-hadapan. Ya kan? Waktu keluar dari Mesir nggak perang itu. Nggak perang kan? Dikejar, nyebrang laut Teberau, ya asik ya Tuhan itu ya. Di tengah proses tetap ada hiburan. Loh, itu kan laut terbelah itu ide pembuatan SeaWorld itu. Dunia laut pertama kali. Saudara pasti bayar loh. Di Ancol atau di mana? Marina Bay. Atau di Sydney. Ya kan, di Australia atau di mana lah, Dubai. Dubai lagi mau bangun ini SeaWorld terbesar di dunia. Salah satu yang in charge anaknya teman saya, orang Indonesia. Salah satu lah, timnya banyak ini. Keren nanti itu, kerennya luar biasa. I think Dubai atau Qatar, saya agak lupa. Pokoknya 2 negara Middle East yang lagi hebat itulah, dua negara itu ya. Coba, itu mereka itu dapat hiburan, gratis lagi. Temboknya nggak pakai kaca, pakai air. Jadi mereka itu dalam dikejar begitu coba bayangkan. Ya kan? Ikan-ikan lambaikan tangan, shalom, shalom. Orang Mesir pengen ikut-ikutan nonton, cuman dia lupa jam pertunjukannya ada. Jadi begitu selesai ya, Tuhan cuman kedip. Loh masa Tuhan tutup-tutup gerbang begitu, kedip saja. Ya udah nutup lagi, mati mereka. Ya, itu kan gak perang head to head, tapi perang head to head berhadapan-hadapan itu adalah Keluaran 17. Ya kan? Mereka berhadapan dengan Amalek. Amalek itu artinya keduniawian, kedagingan. Tahu Bapak Ibu yang lucu? Timnya Israel dibagi 2 bagian. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Yosua dan pasukannya berperang di bawah bukit. Kalau Musa naikkan tangan
Yosua menang. Kalau Musa pernah turunkan tangan, Yosua kalah. Untung Musa tidak suka bercanda. Coba tangan Musa begini-begini. Itu di bawah kayak wayang golek saya yakin. Tahu wayang golek ya saudara. Kayak ketoprak itu asli. Ya kan, sudah ketawa mengerti yang saya katakan ya. Coba, untung Musa nggak begitu, nggak bercanda. Tapi kan penat tangan Musa. Makanya ditopang generasi Harun dan Hur. Hur itu siapa? Keponakannya Musa, mewakili generasi baru. Sorry ya, nggak ada Superman. Musa saja penat, apalagi Eko, apalagi Rubin, apalagi Charles, apalagi Bram, apalagi siapa? Pak Sony, coba. Musa aja penat, makanya perlu ditopang sampai tangannya terus terangkat. Yosua, jadi begini, kemenangan di atas bukit menentukan kemenangan di bawah bukit. Kalau di atas kalah, kita di bawah kalah. Semua negara yang menguasai persenjataan di atas, itu superpower. Makanya semua yang punya senjata di atas ditakuti. Drone, nuklir. Dan itu hanya beberapa negara yang punya itu. Ya kan? Ah ini, oh iyalah. Kita semua kan tahu itu. Siapa yang menguasai radar, nuklir, dan semua drone yang canggih-canggih, menang. Ya kan sudah peperangan itu. Media peperangan di atas. Saya ngomong sama pemilik TV. Saya bilang, Bapak ini ada di garda pertempuran, hati-hati pakai ini. Karena ini mempengaruhi nilai value. Ya, saya ngomong juga sama anaknya. Itu pertempuran, paradigma. Kan udara ini. Kan peperangan kita adalah peperangan melawan penghulu-penghulu udara kan. Ya frekuensi, itu penting Bapak Ibu. Makanya saya suka kalau gereja-gereja ada pelayanan radio gitu. Ya, itu tak terbatas loh. Saya punya beberapa teman kelola radio, investasikan uangnya. Ya, untuk kemudian mempengaruhi generasi. Tapi nggak ecek-ecek, excellent semuanya. Ditata begitu rapi dan itu mempengaruhi. Apalagi media sekarang. Siapa yang menang di media? Menang di kehidupan. Sayangnya kan media sekarang dipakai untuk berita hoax, mengadu domba. Coba bayangkan. Kemarin ada berita tiba-tiba Donald Trump ditangkap. Itu pengikutnya geger semua itu. Diobrak-abrik semuanya. Kita kan coba pengalaman kita beberapa pilkada dan sebagainya. Gara-gara media semuanya berantakan. Tapi ini peperangan. Ya kok kayak saya menteri telekomunikasi apa begitu. Enggak, saya sedang memberitahu buat Bapak Ibu, yuk kuatlah di sini. Enggak, saya relax saja kok, mau nyantai. Wong saudara ini sering dikhotbahin kok, tinggal praktek saja. Ya, sudah terlalu banyak khotbah Bapak Ibu, terlalu banyak dengar mimbar ini. Wong saya sendiri rasa kok, ini orang-orang top ini yang berdiri di sini. Saya saja mau tersingkir-singkir saking topnya kan Bapak Ibu ya. Enggak kan sekarang tinggal waktunya saja praktekkan. Nah, saya mau sharing yang enggak berat-berat lah. Tapi saya berharap ini menjadi perenungan buat kita. Nah begini Bapak Ibu, kuasa yang sah itu dari Tuhan, gak ada yang lain. Dan itu kuasa untuk menghancurkan, meremukkan kepala ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Yang setuju katakan amin? Kuasa sering dibahas lah selama bulan power ini. Eklesia, eksosia, terus kemudian kratos, kratio, mendengar ya, penambahan kekuatan, the power of God, kata kratos itu. Nah, kuasa yang sah itu datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Saya ulangi, ada kuasa yang tidak sah, yaitu jelas dari dunia, dari kegelapan. Tapi kuasa yang sah satu-satunya itu datang dari Tuhan. Tandanya apa? Ya kita harus jadikan Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Makanya kalau kuasa tidak menjadikan dia menjadi raja, ya kuasa yang aneh Bapak Ibu. Nah, kuasa Tuhan itu, saya fokus pada begini, meremukkan kepala ular. Injil pertama kali menurut seorang bapak gereja namanya Irenaeus. Pak Ence pasti tahulah sejarah begitu ya. Hati-hati ngomong sama doktor ini saya. Nggak pasti hafal lah begitu. Nah Irenaeus ini adalah bapak gereja yang dihormati. Karena Irenaeus itu kalau nggak salah, kalau ngomong keturunan itu cucunya siapa ya? Cucunya John. Jadi John punya murid itu namanya Polikarpus yang kemudian itu. Dan berikutnya lagi termasuk Irenaeus ini. Jadi jaraknya dengan Yesus itu nggak terlalu jauh. Sekian puluh tahun lah ya, nggak terlalu jauh lah. Kalau kita kan jauh banget ya secara sejarah kan, ribuan tahun ya.
Nah Irenaeus itu berkata bahwa proto euangelion, wah istilah keren itu ya. Bahwa contoh daripada saudara tahu itu pembawa, angelion itu adalah kabar baik. Jadi kata Injil itu kan good news. Katakan good news. Makanya kalau kita percaya Injil harusnya orang itu mendengar bahwa kelakuan kita baik, pengelolaan kita baik, karakter kita baik. Nah kan kita ini terima berita baik, harusnya hidup kita baik. Iya kan, tanda kita menerima Injil kan harusnya karakter kita baik, bisnis kita baik, keluarga kita baik, ya kan? Baik dalam pengertian karakter Tuhan ya. Nah, proto euangelion pertama kali, Injil pertama kali itu ditulis ada di mana? Tebakan Pak Ence ada di mana Pak? Kejadian 3, memang Bapak teolog betul. Betul itu. Kejadian pasal 3 ayat 15, itu pertama kali Injil ditulis betulnya. Jadi bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul itu Injil. Tapi proto euangelion itu ditulis di situ. Jadi Tuhan kita itu dahsyat loh Bapak Ibu. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia segera antisipasi. Untuk karya penebusan ke depan. Ya, nah makanya yang luar biasa. Ya coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Ini kan hukuman terhadap manusia. Manusia tidak dikutuk. Yang dikutuk tanahnya. Saya ulangi ya, manusia tidak dikutuk. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang dikutuk tanahnya. Ya, karena manusia berdosa, tanah terkutuk. Makanya tanah kalau mau diberkati ya manusianya harus bertobat. Makanya betul, pria yang bertobat tetesan air matanya selalu membuat subur tanah di mana dia berdiri. Karena tanah itu teologi penghasilan. Saudara berdiri di atas tanah. Pak, tapi kan saya tinggal di apartemen lantai 60. Ya bawahnya tanah Pak. Masa mengawang-awang di udara nggak jelas. Ya orang suka protes tapi nggak mikir logik kan. Kan bawahnya tanah, kantor saudara di tanah. Makanya orang kalau tidak berubah, tanahnya nggak hasilkan apa-apa. Kalaupun hasil nggak bahagia. Pengeluaran lebih gede daripada pendapatan. Nah itu tuh. Itu orang ini nggak ngomong agama, ini ngomong soal teologi kehidupan. Bapak Ibu. Jadi kemudian, oke kembali. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, langsung diantisipasi dengan ini. Nah ini dia. Ya, kemudian kan kita tahu ya, ini adalah kalau saudara nanti lihat tentang tumit ini, ada ya di situ ya? Ada ya? Ya, tumit itu adalah teologi kehambaan. Karena tumit itu berarti kehambaan. Ya, ini bicara tentang Yesus, tapi saya fokus pada ini. Ya, ayat-ayat awalnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ini Tuhan ngomong sama setan ini. Sama ular itu ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nyanya di sini keturunan perempuan ini. Ya setiap kita. Keturunannya akan meremukkan apa? Kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah keturunannya perempuan ini itu akan meremukkan si kepala ular itu. Nah saudara setuju atau tidak? Semua strategi, semua hal itu memang ada di sini. Ada di sini. Makanya betul kalau orang berkata, the cosmic war itu adalah pertempuran yang ada di pikiran. Saya setuju sekali. Ya, tiba-tiba kadang-kadang saudara nggak tahu, pernah ngalami nggak? Nggak ada apa-apa, kita tiba-tiba gelisah sendiri. Tiba-tiba kayak kebingungan sendiri. Makanya betul, orang bingung gampang ketipu, orang ketipu gampang kalah, orang kalah gampang ditaklukkan, orang gampang ditaklukkan yang gak kuat ke depan. Orang gak kuat karena ditaklukkan sebab dia gampang dikalahkan, karena dia gampang ditipu, karena dia bingung. Saya pernah lihat gak ada orang bingung, belum ngomong saja wajahnya bingung, ya ketipu pasti. Makanya orang kalau kelakuannya pasti tindakannya au. Itu sudah. Karena kebingungan itu selalu membuat orang gampang ditaklukkan. Ditaklukkan dalam kehidupan. Makanya jangan bingung dalam hidup ini. Nah, pertempuran kita itu memang pertempuran yang paling luar biasa ada di sini. Itu yang disebut dengan stronghold itu. Itu benteng-benteng yang menguasai. Saudara pernah lihat gak ada orang gagah-gagah gede-gede, tapi ditekan satu titik stres. Dan kemudian bunuh diri. Ya. Oh ya, saudara jangan lihat orang dari perlentenya. Saudara jangan lihat orang dari ototnya di luar. Ada atlet angkat besi bisa ngangkat puluhan kilogram besi. Tapi kemudian ketika dia mengalami tekanan di pikiran, kuat gak? Ya.
Makanya betul kan. Martin Luther pernah berkata begini, analogi banget. Saya begitu baca ini, saya pertamanya bingung. Dia berkata, boleh gak burung terbang di atas kepala kita? Ya boleh, terserah. Burung terbang di atas kita boleh dong. Kalau gak boleh kita melanggar undang-undang perburungan. Loh, burung kan punya undang-undang, salah satunya terbang bebas. Loh iya kan? Makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang suka, ya pajang-pajang burung di sangkar itu kasihan juga secara manusia. Ya kan, biarkan bebas, cuma dia bilang kalau bebas kan mahal Pak. Belinya mahal, jalak Bali kan. Tapi jalak Bali sudah nggak bisa ya, karena itu udah di apa sih? Enggak, karena sudah jadi itu, apa sih? Kayak Napoleon itu, ikan kan, nggak boleh apa di apa? Iya, artinya nggak boleh karena keberadaannya makin sedikit kan. Makin, ya kan, jalak Bali termasuk makin sedikit. Jadi mesti harus betul-betul ya biarkan bebas berkembang dan sebagainya. Nah, burung terbang di atas kepala kita ya nggak apa-apa. Wong ini meteran di atas kepala kita. Tapi yang nggak boleh apa Bapak Ibu? Kalau dia hinggap, bikin sarang, buang kotoran beranak pinak di kepala kita. Nah, harus diajar dengan tangan kita. Itu bahasa penyembahan. Kan nggak ada di sini yang tangannya lebih pendek dari kepala. Iya kan? Itu artinya begitu. Setuju dengan pemikirannya Tuhan. Saudara pikir kita ngangkat-ngangkat tangan itu enak. Supaya encok hilang daripada nggak pernah exercise gitu di gereja. Bukan, itu artinya kita berkata Tuhan berdaulatlah atas cara berpikirku. Saudara bisa saja orang basah roh tapi benci sama orang di sekitarnya. Ya, sudah bisa saja korapataka sekete glosolali speak in tongue. Tapi saudara tetap licik di pemikiran. Makanya kata pertobatan metanoia itu tidak ada hubungan dengan menangis. Nangis boleh tapi berubah enggak? Banyak orang suka nangis apalagi karismatik. Wong keyboard belum bunyi saja nangis. Kecepet pintu lebih nangis lagi. Tapi pertanyaannya pemikirannya berubah enggak? Nah, karena memang strategi setan itu ada di sini. Ya, dia coba kendalikan itu. Jadi kalau kuasa itu untuk meremukkan kepala ular, ini ada di sini. Betul yang Yesus ajar waktu dia ajar tentang end times. Bahwa saudara tahu di akhir zaman ini, kita akan dengar tentang perang. Tapi yang paling bahaya adalah kabar-kabar tentang perang. The issues of war. Kabar-kabar. Teman saya almarhum Samuel Saputra sebelum meninggal dia bilang sama saya, Rubin hati-hati loh, kita sekarang lagi digiring pada post-truth. Post-Christianity, oh iya betul, di negara-negara barat, gak usah jauh-jauh kayak Australia, mereka ngomong begini, kita bukan negara Kristen, kita sudah post-Christianity, tanya Maureen lah Pak. Oh iya, orang gak butuh Tuhan, makanya jangan kaget kalau gedung-gedung gereja kayak di Eropa, dia dijual. Ya, saya sih udah gak berpikir agama lah, terserah kan gereja bukan gedungnya. Buat apa gedungnya bagus-bagus tapi dingin, gak warm. Ya, yang ada cuman apa sih? Yang ada adalah cuman itu, hierarki kekuasaan, dingin, liturgi tapi nggak ada sentuhan lawatan Tuhan. Ya buat apa? Enggak ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ya karena saya kemudian terkejut begini. Oh iya, semua memang pertempuran ada di sini. Nah, saya dorong Bapak Ibu. Nah, waktu kemudian saya coba ngerti ini Martin Luther ngomong apa. Oh, saya baru tahu. Dia bilang begini, kalau pikiran kotor, pikiran najis, pikiran apa melintas kepala kita, ya enggak apa-apa kita tidak memikirkannya. Tapi kalau dia sampai bercokol duduki kita beranak pinak di situ, kita terpenjara, kita sempit, kita terbekap, kita kemudian begini, terdistorsi iman kita dan kita seperti kayak tidak punya pemikiran yang luas, sempit, selalu memandang kehidupan pendek, selalu menilai orang dari jarak pendek, selalu gampang emosional. Ya, berarti kita ditaklukkan. Saya sih nggak mau. Saya boleh sederhana, tapi di pemikiran saya nggak mau jahat, saya nggak mau licik, saya nggak mau sempit. Oh, orang boleh ngomong begini sama saya, pakaiannya biasa murah, nggak apa-apa. Tapi kalau soal karakter, sorry to say, saya nggak bisa dihina pada titik itu. Jangan sama dia nih kalau pelayanan cari uang. Oh sorry, nggak ada di kamus saya. Di pemikiran saya nggak ada. Rebut posisi orang, tendang dia, nggak ada di pemikiran. Makanya saya heran kalau ada orang-orang kok pemikirannya begitu. Padahal Kristen loh. Di otak saya nggak ada tuh.
Ya saya tahu karena ada kuasa Tuhan. Kok sedih ya kayaknya mendengar ini ya. Ya memang saya suka menyedihkan sih, nggak apa-apa juga lah ya. Ya saudara bisa deteksi roh saya, saudara, saya tidak kenal saudara satu persatu kok. Dan tidak punya kepentingan apapun kan di sini. Ya diundang khotbah ya khotbah lah. Ya, nggak maksudnya mau bicara dari hati yang Tuhan taruh saja di hati saya. Tapi memang betul, kuasa yang sah dari Tuhan. Itu tidak main-main loh. Ini pertempuran paradigma luar biasa loh. Ya, kayak isu gender saja sekarang. Ya, misalnya pendiri LGBT namanya Masya Keshen. Kan dia perempuan dari Yahudi, yang istrinya 3. Dia bilang begini, ini bukan isu hak asasi, ini adalah isu penghapusan keluarga. Karena keluarga dianggap kaki tangannya Alkitab yang menghalangi kebebasan daging. Coba baca. Orang tahulah kalau begitu punahlah dunia. Tapi ini penghapusan keluarga. Paradigma. Udah jadi culture, jadi budaya. Ini di sini Pak. Teman saya berkata, anak saya punya pacar loh Pak Rubin. Anaknya udah laki, udah adult Pak Ence. Oh iya, laki. Punya pacar. Pacarnya perempuan. Oh iya, saya salamin. Haleluya. Udah kaget. Lu kok salami? Ya, saya nggak akan salami kalau pacarnya laki juga. Saudara ngerti yang saya katakan ya? Sebab, sekarang ini berubah. Ya, pokoknya cinta saja. Ya, banyak paradigma yang harus diubahkan Bapak Ibu. Ini pertempuran di sini. Dan kita punya kuasa untuk bergerak di situ Bapak Ibu. Makanya Pak kuncinya gimana? Tadi saya sudah katakan, mesti sepikiran dengan raja kita. Kalau gak sepikiran kita tidak akan kuat. Ya, makanya betul kan yang Filipi 4 ayat 8. Bapak Ibu pasti ingatlah ayat ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, finally my brethren, finally, akhirnya. Dari dia mengajar banyak, akhirnya dia berkata finally. Jadi akhirnya saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Sama-sama jemaat roh, pikirkanlah semuanya itu pakai kata lokisomai, bank in, install, inventarisasi, ditabung. Kenapa ditabung? Karena waktu nanti ditekan yang keluarnya itu. Saudara tidak mungkin tarik uang tunai di ATM. ATM itu singkatannya kan ambil tendili manimu. Itu saya singkat-singkat saja ya. Ya itu maksudnya ambil sendiri uangmu. Bercandalah. Karena saudara kayak mengadili saya loh. Coba pengen ini kan saya berdiri di gedung pengadilan. Setahu saya rock nggak begini setahu saya sih. Kan rock. Ya, rocker gitu. Enggak lah. Rock itu kan singkatan representative of Christ Kingdom. Maksudnya rock itu kalau wah seneng. Oke. Kalau ini saudara kok kayak bukan gereja rock ini kayaknya. Rock ya, ini rock ya. Jangan saya salah masuk ya, rock ya ini. Huha, itu kan rock banyak. Ya Pak Sony itu, huha gitu ya. Ya itu kan semangat kayak singa yang lagi mengaum. Oke, nah saudara kata bank in, lokisomai, install di device saya install yang penting-penting. Saya install Alkitab, saya install konkordansi, saya install kemudian hal-hal pengajaran, saya install. Karena itu very important buat saya. Ya, saya inventarisasi. Bapak Ibu tahu inventarisasi untuk orang sekretariat, untuk orang yang bergerak di dokumen tahu ya. Kalau nanti ada apa-apa, saudara mau disu, saudara punya dokumen. Mau ke pengadilan, saudara punya legalitas. Orang nggak bisa sembarangan. Makanya apa-apa harus didokumenkan. Jangan main-main saudara. Kalau bisnis, tolong perjanjian. Wong Yakub saja mau diminta sepiring sop Brennebon itu. Brennebon bukan Pak Ince? Iyalah kacang merah. Tapi nggak ada kaki babinya, saya yakin kan nggak boleh itu. Ya kan? Coba, kalau orang Manado lain kan, coba. Atau orang Ambon lain. Coba, saudara tahu, itu saja dia berkata, beri dulu hak kesulunganmu, janji dulu. Ada perjanjian.
Karena kalau ada apa-apa ada bukti legalitas. Nah, saudara kalau tidak pernah install itu, semua yang itu tadi, mulia, itu firman semua, yang adil, semua yang suci. Nah, waktu nanti ditekan, ya saudara waktu didesak dengan kebutuhan, saudara tidak bisa keluarkan itu. Makanya terus diinstal, terus di bank in, terus ditabung. Saudara jangan bosan-bosan untuk merenungkan kebenaran. Saya sudah tidak perlu ngajar beginilah, Bapak Ibu punya gembala sudah paling expert mengajar begitu kan. Pak Ence dan yang lainnya lah, Pak Jonathan sudah pasti itu mengajar begini. Tapi perlu terus diinstal, terus, diisi terus sampai kemudian begini. Nah itu, kita punya pemikiran sepikiran dengan Tuhan. Saya seringkali mencermati pikiran saya loh. Tiba-tiba pikiran saya bisa nggak karu-karuan. Saya ngomong enggak. Tiba-tiba pikiran saya muncul licik. Oh enggak, saya langsung arahkan lagi. Enggak, ke kebenaran. Ya, coba. Saudara jangan lihat orang sekali lagi ya. Dari bentuk, aduh kita ketipu kalau cuma formal-formal di itu. Pemikiran kita kuat enggak? Sesuai firman. Kuasa Tuhan beri untuk kita berperang. Meremukkan kepala ular. Untuk kita berperang, menginjak kalajengking. Dan menahan semua kekuatan musuh. Saya dibentuk oleh Tuhan itu di jalanan. Makanya soal spiritual warfare misalnya. Tahun 97 terjadi peperangan antar suku di sebuah daerah di Kalimantan. Oh itu korban banyak banget. 2 bulan setelah itu kita lakukan pelayanan gerak viral. Saya pergi ke pedalaman Kalimantan dengan tim 15 hari. Saudara, saya kemudian dilatih betul-betul. Oh sebelumnya saya banyak dilatih. Saya merintis jemaat hampir 7 kali. Salah satunya perintisan di kota Magelang. Dan itu ada di tempat yang setannya banyak banget. Asli. Sampai orang mandi saja teman-teman saya itu pintu kamar mandi terbuka dan harus ada yang jaga 2. Itu orang kesurupan luar biasa. Kita tiap malam diganggu. Wah asli saudara. Saya ngalami, makanya kalau orang berkata nggak ada mitos, realitas. Tapi kan kita melihatnya apa? Memang Tuhan tak terkalahkan. Tuhan lebih besar daripada apapun. Oh iya, Tuhan lebih besar dari apapun. Saya tularkan ini karena begini Bapak. Memang nyata pertempuran itu. Tapi memang kuasa Tuhan. Bayangkan, saya tidak bisa ungkapkan yang terjadi di luar daerah itu. Saya lagi tidur ini. Saya rasa nggak enak. Begitu saya suruh buka, pedang begitu. Tempatnya pedang darah semua. Dan itu dipakai untuk pertempuran. Wow. Saya setuju atau tidak? Ya, orang bisa jalan di daun. Gerak cepat. Tapi di situ saya melihat ya, wah memang. Makanya saya betul-betul menghargai ini. Saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak. Keluar dari tempat ini kita bertempur. Bertempur dengan sistem, bertempur dengan paradigma, bertempur dengan motivasi, bertempur dengan kehidupan. Nah saya ingatkan buat Bapak Ibu, makanya betul melekat bersama Tuhan. Oke, mungkin cerita ini kelihatannya biasa, tapi ya saya cerita saja. Di tim kita itu ada satu orang, saya tidak usah sebutkan namanya, mungkin Charles tahu lah orang ini. Tapi ini orang petempur di jalanan betul. Ini teman tim saya, kakak senior saya. Kita itu kan biasanya kalau pergi kemana-mana memang iuran. Tanya Pastor Jola, puluhan tahun, 30 tahun. Jadi pergi kemana seluruh Indonesia. Tiket bayar sendiri, hotel cari sendiri, makan biaya sendiri. Kita ngumpul iuran, yang bisa berapa. Jadi itu Pak, serbuk silang begitu, saling menutup. Ya. Nah kita lakukan itu karena kita mau meninggalkan warisan buat next generation bahwa itu ministry is talking about living sacrifice. Bahwa pelayanan itu adalah pengorbanan hidup. Kita mau meninggalkan warisan, nggak sok-sokan. Supaya orang, wih pelayanan dapat apa nih. Makanya saya sedih kalau tim musik rebutan jadwal hanya demi amplop misalnya atau apa. Ada yang begitu, aduh saya bilang hubungan jadi pada rusak. Misalnya ada, saya bilang ngapain. Nah kita mau meninggalkan itu lewat keteladanan. Kalau cuma teori kan gampang, tapi keteladanan.
Nah saya tanya, saya waktu itu yang ngordinir, Bapak jadi jalan nggak? Jadi sih, ya tapi cobalah nanti. Jadi jadi tapi, nah tapinya kenapa? Dia itu sungkanan. Ya udah, akhirnya singkat cerita, dia bilang kayaknya saya nggak jadi jalan. Ya udah, dia tidak sebutkan alasannya, saya tidak paksa-paksa, saya bukan tipikal orang suka memaksa. Satu hari kita di daerah itu dia datang, surprise kan kita, padahal nggak ada yang ulang tahun loh. Maksudnya dia mengejutkan kita, Pak. Tadinya ngomongnya gak datang, 1 hari setelah kita nyampe, Pak, dia datang. Nah dia cerita, dia bilang, jujur, saya gak ada uang sebetulnya. Loh kok gak ngomong? Nah, di tim kita ini kalau begini-begini paling sungkanan. Tapi sekarang sudah mulai, kita udah lebih terbuka satu sama lain. Ngomong dong, paling gak kita coba usahakan bersama. Nah dia bilang begini, nah ini yang cerita, menurut saya gak pernah lupa cerita ini. Saya itu lagi nggak ada uang, tapi pengen pergi. Tiba-tiba dia punya handphone berdering, dia angkat, nomornya nggak terdaftar, nggak, maksudnya bukan nomor dia kenal, dia angkat. Dia orangnya berkembang, masih ingat saya nggak? Ya lupa. Ternyata orang ini ketemu teman saya ini, kira-kira sekian tahun yang lalu, sekali saja di sebuah acara seminar. Nah orang ini bilang begini, Bapak punya handphone rusak ya? Enggak tuh, open 24 jam saya sebagai gembala. Saya telepon tiap hari berkali-kali nggak bisa nembus-nembus. Coba. Terus kemudian begini, teman saya tanya, kenapa Bapak kok ngotot sekali cari saya telepon? Bapak ini bikin susah saya. Saya setiap kali doa itu wajah Bapak nongol. Bahkan saya mimpi-mimpi wajah Bapak terus. Bapak ini kenapa? Bapak ini bikin susah saya. Pak tolong Pak, jangan bikin susah. Jangan tutup nomor telepon. Jangan tutup telepon ini. Kemudian begini, Tuhan suruh dia berkati Bapak ini. Teman saya ini. Bapak bikin saya susah loh. Sampai saya tuh terganggu tidur. Mimpi-mimpi dikejar maunya 3 juta. Ya bahasanya dia. Jadi kemudian begini, Bapak kenapa? Teman saya enggak cerita apa-apa. Cuma teman saya bilang ya, memang saya lagi punya planning mau pergi misi. Oh ya sudah. Dia enggak sebutkan angka, bayangkan. Itu orang transfer sesuai harga tiket pesawat. Pas. Saya langsung berkata, coba line telepon saja, coba dihalangi. Nah breakthrough-nya kapan? Teman saya itu tiba-tiba memakai ayat itu, apa yang kau ikat, terikat. Apa yang kau lepaskan, dia bilang, lepaskan semua berkat. Dia teriak. Dia perintahkan pada langit. Matius kan berkata begitu. Saya waktu dengar ini berkata, wow. Saudara jangan berpikir bahwa setan coba halangi semua kemajuan bisnis kita, semua hal apapun. Nah, saya ingatkan itu. Kuasa sah dari Tuhan itu meremukkan kepala ular, menginjak kalajengking, menahan kekuatan musuh. Makanya saya katakan hidup jangan main-main, Bapak Ibu. Ya, nah berikutnya Bapak Ibu. Saya masih ada waktu? Masih ya, masih. Tolong jangan ada dusta di antara kita, maksudnya kurang berapa lama saya harus selesai karena masih Pak Enjay ya. Enggak, karena saya masih on time. Jangan bebas Pak, supaya tetap on time. Tapi masih boleh ya Pak Enjay. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, ternyata betul kuasa Tuhan itu selalu menggerakkan kita untuk bergerak ke belas kasihan yang ujungnya misi. Tidak ada yang lain. Ini kan konteks pasal dari Lukas 10 itu, Luke chapter 10 ini adalah pengutusan pada 70 murid yang diutus berdua-berdua. Jangan lupa konteks itu. Bahwa selalu urapan kuasa itu dipakai, tujuannya adalah for mission. Saya sebelum ke Makassar, saya mesti melihat lahan karena kita lagi berpikir sesuatu. So, ternyata almarhum Samuel Saputra meninggalkan beberapa tanah yang istrinya bilang, Rubin coba lihatlah 360 derajat 3 gunung dan lokasinya bagus. Coba kita pikirkan untuk organik tanaman dan untuk beberapa hal pelatihan. Lagi pikirkan ke sana, lagi kita doakan. Saya kemarin sudah ada di lokasi. Nah sekalian saya itu tengokin satu anak.
Yang saya nggak kenal, cuman ada jaringan anak rohani, saya bilang, tolong tengokin Kak. Oh ya, saya ke sana pas ke daerah sana. Saya call dia, ya beberapa kali saya memang berhubungan dengan dia. Nah, ini anak Bapak Ibu. Waduh. Yang semalam di pertemuan Rockman, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, saya kaget-kaget dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Memang Tuhan bekerja tanpa referensi yang mau dipakai Tuhan. Tuhan nggak pakai izin siapapun untuk kuasanya bergerak ke misi. Aduh, saya terkaget-kaget mendengar banyak hal yang terjadi di lapangan. Makanya kemarin siapa yang tanya ya, Pak Evan tanya, Pak Evan ada di mana? Tanya sama saya. Pak Rubin terjadi di Jakarta bagaimana? Oh ya di Jakarta ya begitulah gereja-gereja ya ya tapi yang di dalam lapangan Bapak Ibu tahu nggak? Ada komunal-komunal yang saya tidak kenal bergerak dengan cara luar biasa menjangkau banyak jiwa. Ya, saya kalau dengar laporan misi terakhir ini, waduh ngeri. Negara-negara yang kita tidak pernah sangka, Tuhan lagi gerak. Adik saya itu misionaris dari Youth with a Mission, tapi Asia Pasifik. Bukan soal posisinya dia lah. Tapi dia udah pergi kemana-mana, ke Tibet pernah, ke Korea Utara pernah. Ada yang pernah berniat untuk pergi liburan ke North Korea? Semua pengennya ke South Korea ya, permak-permak wajah lah atau apa ya. Ya di sana lah Pak South Korea. Adik saya ada di North Korea dan itu tidak main-main. Adik saya berencana malah pergi ke perbatasan Afghanistan, Pakistan. Tapi kakak rohani saya sudah ada di Peshawar. Namanya Samuel Saputra 3 kali KKR. Itu bom sering meledak. Kita memang waktu itu diajak-ajak. Pas memang waktunya nggak sempat. Jadi dia pergi beberapa kali jaringan. Peshawar ya, saudara terakhir ada film judulnya The Covenant kalau saudara tahu. Itu film based on the true story tentang Peshawar. Karena banyak itu Pak, penerjemah dari bahasa asli sana itu buat orang Amerika yang mengejar tentara Amerika. Kan puluhan ribu orang yang dilepaskan George Bush ke Peshawar untuk kejar Osama Bin Laden. Dan itu puluhan ribu translatornya ini kasihan. Mau tinggal ditolak, dikejar-kejar Taliban, kalau enggak visa enggak dapat. Itu film kerennya luar biasa. Nah tim, ya Pak Sam sudah mendahului kita ke sana beberapa kali. Ini daerah-daerah yang enggak main-main Bapak Ibu. Oh ya, makanya saya suka bercanda. Saudara kalau mau mendengar suara Tuhan jelas, pergilah ke perbatasan Afghanistan, Pakistan. Itu jelas banget. Ya praktis lah, praktis. Ya kalau di sini kurang-kurang dengar ya coba ke sana. Pasti peka saudara. Saudara pasti siapapun akan jadi pelayan yang hebat di sana. Tidak perlu hierarki dulu, tes-tes pendeta. Saudara langsung jadi imam besar di sana. Lo kurang yakin kayaknya, pergi saja. Bapak Yahya ya mau menangkap ya Pak ya? Iya kan? Coba. Saya ketemu satu anak ini. Kalau saya sebutkan namanya sudah pasti tidak kenal. Dia itu tiba-tiba, ini anak taatnya luar biasa. Tuhan suruh dia pergi ke Phnom Penh, Kamboja, masih 2,5 jam dari Kamboja. Dia ke sana 8 tahun, memuridkan buruh-buruh pabrik asli orang Kamboja, tidak bisa bahasa Khmer. Dia latihan dan jangkau banyak jiwa. 8 years. Kamboja. Nah, saya kemarin tuh ngomong, kamu mau pergi lagi gak? Kita akan siapkan. Ya dia bilang, belum Kak. Tapi tahu gak, dasar memang orang itu kalau dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Makanya saya punya pertanyaan. Kenapa ya gereja kehilangan mujizat? Bukan gereja kehilangan kuasa, gereja kehilangan belas kasihan. Belas kasihan itu apa Bapak Ibu? Perasaan Allah. Karena diurapi kita, yang ditaruh sehingga kita merasakan yang Allah rasakan. Dan kita bergerak menjangkau orang-orang lain. Saya tahu ya, tahu nggak Bapak Ibu? Musuh hebat atau tragedi hebat di akhir zaman bukan perang. Tapi kasih makin dingin. Kita ini konsentrasinya gunung meletus, gempa bumi, perang nuklir, apa di luar semua. Tapi the big enemy itu adalah kasih yang dingin. Pengajaran akhir zaman kan sukanya tanda-tanda semua di luar. Oke, gunung meletus, bencana, gempa, polusi. Oke, perang dan sebagainya. Tapi orang nggak mencermati yang di dalam. Saya punya pertanyaan saudara. Kita masih punya perasaan Tuhan nggak? Compassion.
Belas kasihanlah yang membuat kebenaran disampaikan akan mengubah kambing menjadi domba. Sebab kebenaran disampaikan tanpa belas kasihan hanya memindahkan kambing dari domba. Tetap kambing, cuman pisah saja. Tapi belas kasihanlah yang membuat kambing menjadi domba. Pak, punya mobil bagus, Ioniq, Hyundai terbaru, atau apalah. Kalau nggak ada bensin, Pak, nggak bisa bergerak. Dan sorry ya, jangan naik mobil yang sedang diam. AC-nya nyala, audionya bagus. Sudah nggak pernah kemana-mana. Makanya waktu saya ketemu anak ini, Tuhan ngomong ini, lu diam, gua gerak. Siapa lu? Siapa kamu, Rubino? Kamu diam, aku tetap gerak. Dan aku bisa pakai orang lain untuk bergerak. Nikmati menara gading kita. Nikmati tempat duduk kita yang empuk. Nikmati posisi kita. Please, gak ada salah. Tapi sorry ya, Tuhan bisa pakai orang lain. Kita pikir yang resmi adalah institusi, yang kita tanggakan resmi, yang lain gak resmi. Hang on. Ahli Taurat orang Farisi, suruh orang-orang diam. Dia berkata, kalau mereka diam, batu-batu berteriak. Tahu batu-batu? Orang jalanan yang keras-keras. Anak ini sekarang Bapak Ibu, bikin 3 titik bimbel. 50 anak per bimbel. Dan itu daerah-daerah keras semua. Saya tahu itu lokasi. Saya tanya begini, kamu lakukan ini benar? Fasilitas terbatas banget. Tapi dia berkata begini, ada tendangan dari dalam yang membuat saya tidak bisa tenang. Oh saya tahu, itu kick inside itu. Sayang sih ya, kuasa Tuhan sekarang jadi show force. Orang membangun karir dengan tiup-tiup orang altar call. Perlente. Dan orang semua senang. Kalau nggak hati-hati bisa jadi sulapan. Makanya kalau saya jujur berkata ya, nggak tahu di Makassar. Newcomers itu jarang, perpindahan yang banyak. Gerejanya tempat rolling karena orang nggak puas. Nggak tahu di Makassar ya. Saya pengamat Bapak Ibu. Ya wajah-wajah bodoh begini tapi ngamati Bapak Ibu. Jadi saya kadang-kadang ketawa, bercanda, culun-culun, tapi saya mengamati. Ya. Oke, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yang main keyboard boleh maju? Boleh ya? Yang keyboard saja, yang drum jangan nanti saya nge-rap lagi. Ya. Oke, Bung, thank you. Tenang Bapak Ibu, kalau pemain keyboard sudah maju berarti sebagai pembicara karismatik saya akan selesai. Kalau saya belum selesai nanti tim musik maju semua, singers, worship leader. Nah saya diusir dari panggung ya. Jadi saya harus tahu diri. Jadi sebelum saya diusir, enggak lah di situ enggak, di sini enggak ya. Bung main pelan-pelan apa ya? Lagu Korea boleh? Loh, lagu Korea yang Kristen kan ada Bapak Ibu. Maksud cuma lagu Indonesia yang Kristen kan? Ya, tahu kan? Oh. Ya coba lihat. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, Nazar. Akar, kota yang disepelekan, kota orang bodoh, kota orang yang terbuang, kota orang yang tidak berarti. Ya, tapi dari Nazaret ini, Yesus itu tidak malu disebut Nazaret. Ya, makanya dari kata itu muncul kata Nasrani. Itu akar kan, tunas, Nazar. Ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Selalu paralel. Di mana ada Roh Tuhan ya pasti ada kuat kuasa. Eklesia, eksosia, kratos, kratio, penambahan kekuatan, the power of God. Kuasa Tuhan, explosive power yang menengking badai, membangkitkan Lazarus, memberi makan ribuan orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu semua kuasa. Berjalan di atas air, menaklukkan semua hukum Allah. Ya ini kuasa ini. Ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ternyata kuasa itu selalu membuat kita bergerak karena penuh dengan belas kasihan.
Kok kuasa itu dipakai untuk berbuat baik, Pak? Biasa, hang on. Berbuat baik dengan standar Tuhan. Kalau saya baik sama Charles, Charles baik sama saya, itu standar manusia. Tapi kalau Charles tidak baik sama saya tetap baik sama Charles. Nah itu standar Tuhan. Makanya pengurapan memindahkan kita berpindah dari standar baik manusia pada standar baiknya Tuhan. Sorry ya, kalau standar manusia mafia bisa lakukan. Saudara asal baik-baik sama mafia, mafia baik sama saudara. Tapi saudara jahat sama mafia, jangan coba-coba. Tapi kalau kuasa Tuhan enggak. Kita pada standar kebaikannya Tuhan. Yang saya tahu Tuhan itu baiknya ekstrim. Dia turunkan hujan pada semua orang. Ada saudara pernah lihat di satu daerah hujan turun, hanya orang Kristen yang kena hujan, langitnya orang non Kristen bolong-bolong panas? Gak ada. Dia kasih oksigen pada semua orang. Dia kasih tanaman pada semua orang. Dia kasih semua pada semua orang. Gak ada dibeda-bedakan. Karena Tuhan itu baiknya sama ekstrim. Makanya lagunya orang Israel adalah bahwasannya Tuhan baik itu kasih setianya untuk kapan? Selama-lamanya. Dia baik. Tapi pengurapan memindahkan kita dari standar kita pada standar Tuhan. Untuk saya baik sama Pak Sony, kalau Pak Sony jahat sama saya, ya gak bisa dengan standar saya. Saya akan jahat sama dia kalau dengan standar saya. Tapi karena saya diurapi, makanya saya bisa tetap baik. Even dia gosipin misalnya, even dia gak suka sama saya tetap baik. Nah itu, gak gampang. Makanya kebaikan standar Tuhan selalu mengubahkan, bayangkan. Orang namanya Ibu Teresa, pahlawan abad 21. Coba, membungkuk badan secara penampilan gak oke lah. Membungkuk kan tulang-tulangnya. Tapi siapa gak akui? Sampai Billy Graham berkata, saya orang Injili, saya gak percaya adanya santo. Orang kudus. Tapi kalau saya harus punya santo, Teresa harus jadi santo saya. Coba, satu kali Teresa dipanggil ke Harvard University. Itu pusatnya orang pintar semua. Dan saudara pidato kuliah umum di Harvard. Menit pertama kalau nggak jelas, kaki di atas kursi depannya Pak. Oh iya, dia bisa tendang kursi, pergi seenaknya. Orang-orang Harvard pintar-pintar Bapak Ibu. Teresa naik di panggung, kasih kursi, kasih pijakan. Karena beliau kan pendek, ketutup mimbar. Jadi dikasih pijakan. Bapak Ibu tahu, begitu dia maju saja. Itu wartawan CNN lagi live pakai kamera, goyang hasil gambarnya. Kenapa? Dia berkata, itu ada urapan khusus yang mengalir seperti awan turun Shekinah glory. Saya itu gemetar, saya profesional. Dimarahin sama manajernya, ya tapi gimana suasananya begitu? Dia coba bertahan, bersender untuk tetap profesional. Enggak bisa Pak, gemetar kaki Pak. Teresa begitu ngomong, itu mahasiswa Harvard yang sombong-sombong, yang sok-sokan begitu. Tertunduk semua. She's not president, gak punya nuklir, wanita biasa. Dia tuding Bill Clinton, Billy, kamu mau bawa kemana Amerika? Kalau doa dihapuskan, pembacaan Alkitab gak boleh, Amerika runtuh ke depan. Yang Teresa katakan terjadi. Itu Bill Clinton nundukkan kepalanya. Saudara berani begitu sama Presiden Amerika. Mau dibawa kemana? Itu nuklir gak cuma turun ke Makassar, langsung ke atap rumah saudara itu. Asli. Bill Clinton bayangkan, nunduk. Kekuatan apa itu? Compassion. Gereja miliki ini. Kalau enggak, kuasa bukan sekedar demo-demo, show of force apa. Menggerakkan kita. Kenapa Johnson rela sobek gelar doktornya dari kapal, pergi kemana-mana termasuk ke Indonesia. Saya lihat Johnson khotbah di alun-alun kota Solo, di atas beca. Di L. Osborne datang, Solo Revival. Kemudian sudah tahu dari situ muncul pergerakan gereja kebis, GBI, GBM. Dari situ. Om Yap, Pak H.L. Sendu, Om Zakaria. Kalau sudah tahu belajar sejarah. Orang-orang yang betul-betul digerakkan oleh compassion, rela meninggalkan semuanya. Karena diurapi. Nah, saya punya pertanyaan, jemaat roh masih memiliki ini enggak? Orang kalau penuh belas kasihan berpikirnya ketemu orang, saya bisa lakukan apa ya untuk dia? Bukan saya bisa mengambil apa ya untuk saya. Lain Pak.
Orang yang perlu belas kasihan, matanya bening, matanya tulus, matanya selalu berpikir kekekalan. Matanya tidak terhimpit pada keduniawian. Matanya enggak jadi pengecut. Matanya kemudian tidak berpikir keegoisan. Karena dia punya perasaan Tuhan yang luas. Makanya orang-orang seperti ini kapasitasnya enggak main-main. Masih adakah itu? Sebab inilah empowered by Holy Spirit. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari berbahasa roh Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Jesus. Nakarapa shekete karapala papa. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh karapa shekete karapa papa. Oh shekete karapa papa. Oh shede karapa papa. Oh rapataka shekete karapa papa. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Oh karapapa. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Let's sing. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Yes. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sama-sama ya minta, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jesus, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jesus, urapi kami sekarang ini dengan api. Mari jemaat roh, shout to the Lord. Oh datanglah sekarang, amen, amen, dengan kuasa-Mu. Urapi kami haus Tuhan, kami lapar, kami haus dengan api. Sekali lagi kami haus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Jesus, urapi sekarang ini dengan api. Sekali lagi boleh Bapak Ibu teriak, datanglah sekarang, oh
dengan api rohmu, dengan api rohmu, Jesus, dengan api rohmu. Sekarapala baba 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 baba, ikarapa sekete karapala masandara baba, kirapa sekete karababa baba. Boleh angkat kedua tangan, seperti minyak yang turun ke kepala, ke janggut, ke jubah Harun. Demikian mengalir dalam hidup kita. Tenggelam kita di sana. Diri kita tidak muncul lagi, tapi tenggelam. Jangan cuma semata kaki, karena itu kita bisa ciprat-ciprat, gak ada komitmen. Jangan cuma selutut, jangan cuma sepinggang. Kita bisa pamer semua yang ada di atasnya. Tapi tenggelam, baptiso. Karena hanya yang mati yang bangkit. Hanya yang bangkit yang dimuliakan. Untuk bangkit mesti mati. Tenggelam, berenang, mengalir, menguatkan kita. Yuk, visi yang sudah tenggelam, apakah itu hilang enggak? Tuhan lagi panggil kita lagi, di mana kamu? Aku sedang bergerak, bergeraklah bersamaku. Tuhan berkati jemaat ini. Apa yang kau sudah sampaikan, biar ini menjadi pesan profetik buat setiap kami. Hamba terbatas. Tapi hamba berdoa, rohmu terus bekerja. Sampai membuat kami betul-betul berdampak dalam misi. Bergerak untuk jadi berkat. Berkati Tuhan. Berkati umatmu. Demi nama Tuhan Yesus. Silakan saudara duduk dalam hadiratnya. Seserahkan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita akan siap dalam perjamuan. Bapak, kami bersyukur untuk pesan Tuhan yang datang mendarat dengan manis di hati setiap kami. Impartasi dari kerajaan yang tidak tergoncangkan yang datang dalam kehidupan kami. Sekarang dengan memahami kuasa yang ada yang diimpartasikan dalam kehidupan kami. Berkati kami, layakan kami. Kami akan segera makan dan meminum tubuh dan darah Kristus yang telah mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Berjalan dalam kehidupan kami dengan kuasa yang tidak terbatas. Ke dalam tangan Tuhan kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil saudara mempersiapkan roti dan juga anggur, adakah di antara saudara sekalian yang belum terlayani? Kalau semua sudah mendapatkan roti dan anggur, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau mungkin ada yang belum dapat, boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Para pelayan akan mendatangi saudara sekalian. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, yang telah memampukan kita dengan kuasa untuk meremukkan kepala ular tua itu di dalam kehidupan kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara-saudara bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan, menebus kehidupan kita, mengembalikan kita pada tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Oh, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dengan memandang Kristus, mengetahui kuasa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Dengan cara pandang yang baru, cara berpikir kita yang baru. Naikkan komitmen saudara, ambil waktu masing-masing, berdoa bagi Dia. Komitmen kita yang baru, waktu kita berjalan dalam kuasa, dalam kekuatan yang Dia berikan bagi kita. Bukan sebagai ritual, bukan lata, tapi kita masing-masing dari tempat kita. Kita akan berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, masing-masing dari tempat kita. Amin. Saudara, saya persilakan duduk. Terima kasih. Haleluya, mari kita sama-sama saksikan Rock News. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Robing yang sudah memberikan kami firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Kita menundukkan kepala. Segala puji syukur terima kasih Bapa atas segala kasih setiamu telah menyertai kami. Engkau sudah terlebih dahulu memberi Tuhan kepada kami Tuhan. Kini kami akan mempersembahkan sebagai persembahan Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan, berkati semua yang sudah memberi maupun
Tuhan saat akan memberi sebentar Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Oh, ada di depan. Selamat datang, Pak. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ajak semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Aku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Aku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu Bapa, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biar hati Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikamu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau. Engkau akan keluar dan memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi yang disertai oleh kuasa Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Roh Kudus, dan sukacita yang diturunkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita semua. Kita terima berkat Tuhan dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.